Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik sekalian. Kali ini adalah pertemuan kita yang kelima. Kita akan melanjutkan materi kita mengenai penerapan integral khususnya dalam menghitung volume. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas metode keempat, yaitu metode kulit tabung. Pada metode kulit tabung ini, kita akan membahas pertama-tama mengenai pendahuluan. Kemudian seperti apa penurunan rumusnya, kemudian berikutnya adalah contoh soal pertama, dan selanjutnya untuk contoh soal berikutnya akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Dikatakan bahwa sebuah kulit tabung adalah sebuah benda yang dibatasi oleh dua tabung lingkaran yang sepusat. Jika dimisalkan jari-jari dalam adalah R1 dan jari-jari luar adalah R2, serta tinggi tabung adalah H. Ya, kita perhatikan gambarnya. Misalkan jari-jari dalam adalah R1 dan jari-jari luar adalah R2, serta tinggi tabung adalah H. Ya, maka kita akan mendapatkan rumus volumenya itu sebagaimana rumus volume secara umum, yaitu luas alas dikali tinggi, di mana untuk luas alasnya sama seperti pada metode cincin ya, yaitu PR kuadrat PR2 kuadrat dikurang PR1 kuadrat dikali tinggi. Nah, R2 kuadrat dikurang R1 kuadrat ini itu bisa kita uraikan menjadi R2 ditambah R1 dikali dengan R2 dikurang R1. Kemudian R2 ditambah R1 ini saya akan uraikan kembali menjadi R2 ditambah R1 saya bagi 2. Kemudian setelah itu saya kali 2 di bagian depan, sehingga volumenya menjadi 2pi dikali R2 ditambah R1 dibagi 2 dikali tinggi dikali R2 dikurang R1. Kemudian kita misalkan bahwa R2 ditambah R1 per 2 adalah jari-jari rata-rata dan disimbolkan dengan R, serta R2 dikurang R1 adalah selisih jari-jari dan disimbolkan dengan delta R, sehingga diperoleh rumus kulit tabung adalah V sama dengan 2pi dikali jari-jari rata-rata dikali tinggi tabung dikali selisih jari-jari. Iya, jadi jika kulit tabung ini saya gunting sisinya, akan kita dapatkan sebuah bangun berupa balok. Nah, telah dikatakan bahwa volume kulit tabung itu sama dengan 2pi dikali jari-jari rata-rata dikali tinggi dikali selisih jari-jari. Nah, karena balok ini merupakan kulit tabung yang digunting sisinya, berarti volume balok ini juga adalah 2pi dikali jari-jari rata-rata dikali tinggi dikali delta R atau selisih jari-jari. Nah, ingat kembali bahwa rumus umum untuk volume yaitu luas alas dikali tinggi. Nah, untuk balok sendiri volumenya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, dari volumenya sama dengan 2pi dikali jari-jari rata-rata dikali tinggi dikali selisih jari-jari, kita dapatkan tentu saja panjangnya adalah 2πr, kemudian lebarnya adalah delta R, dan tingginya adalah H. Baik, kita masuk ke penurunan rumusnya. Ya, perhatikan grafik berikut. Ya, kita misalkan dia adalah Y sama dengan Fx yang dibatasi oleh garis X sama dengan A dan X sama dengan B. Ya, akan terbentuk suatu daerah di
mana daerah ini misalkan saya mau partisi menjadi beberapa bagian. Dan akan saya fokuskan pada satu bagian tertentu. Jika daerah ini saya putar mengelilingi sumbu Y, akan saya dapatkan bangun ruang atau benda putar seperti ini. Perhatikan partisi yang menjadi perhatian kita, di mana bentuknya itu akan menyerupai kulit tabung. Ya, di mana telah dikatakan pada pembahasan sebelumnya atau pada bagian sebelumnya itu bahwa untuk menghitung volume kulit tabung itu adalah 2pi dikali jari-jari rata-rata dikali tinggi dikali selisih jari-jari. Nah, kita perhatikan pada gambar di sebelah kiri, jari-jari rata-rata itu adalah X, kemudian tingginya adalah kurva itu sendiri, dan selisih jari-jari adalah delta X. Sehingga rumus volume kulit tabung akan menjadi delta V itu sama dengan 2pi dikali XI dikali Fxi dikali delta Xi. Jika saya masukkan dalam bentuk integral, itu sama dengan V sama dengan 2pi dikali integral dari A sampai B X dikali Fx dx. Kita masuk ke contoh soalnya. Ya, daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 1 per akar X, sumbu X, garis X sama dengan 1 dan garis X sama dengan 4, diputar mengelilingi sumbu Y. Tentukan volume benda yang terbentuk. Ya, untuk menjawabnya, ingat kembali langkah-langkah penyelesaian soal. Jadi yang pertama kita gambar dulu grafiknya, kemudian setelah itu kita partisi bangun atau daerah yang terbentuk. Kemudian yang ketiga, kita tentukan batas-batasnya. Dan yang berikutnya, yang terakhir, yaitu menghitung volume atau menghitung integralnya. Baik, kita akan menjawab soal tersebut. Jadi langkah pertama kita gambar terlebih dahulu kurvanya. Setelah itu kita akan menentukan salah satu partisi yang menjadi perhatian kita. Nah, jika daerah yang terbentuk ini diputar mengelilingi sumbu Y, ya, akan terbentuk bangun ruang seperti ini atau benda putar seperti ini. Nah, ingat kembali rumus untuk menghitung volume kulit tabung, yaitu 2pi dikali jari-jari rata-rata dikali tinggi dikali selisih jari-jari, di mana jari-jari rata-rata itu adalah X, kemudian tingginya adalah Fx atau kurvanya, kemudian selisih jari-jari adalah delta X. Kurvanya itu sama dengan, atau tingginya sama dengan 1 per akar X. Ini dia, selisih jari-jarinya tadi adalah delta X. Kita masukkan ke rumus, ya, kita dapat seperti ini. Setelah itu kita integralkan, masukkan batas-batasnya. Ya, kita dapat 2pi dikali integral dari 1 sampai 4 X dikali 1 per akar X dx. Kemudian X-nya kita akan urai menjadi akar X dikali akar X. Sehingga akar X yang di penyebut dan akar X di pembilang itu akan saling meniadakan, sehingga akan tersisa akar X. Iya, bentuk 2pi
dikali integral 1 sampai 4 akar X dx itu akan kita integralkan. Kita dapat 2pi dikali 2 per 3X berpangkat 3 per 2 dengan batas 1 sampai 4. Diperoleh 2pi dikali 2 per 3 dikali 8 dikurang 2 per 3 dikali 1, kita peroleh hasil volumenya sama dengan 28 pi per 3 atau sama dengan 29,32.